Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatun na'im. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Memimpin doa dengan doa awal pelajaran ya. Jangan sampai nanti kalian berdoanya menggunakan doa akhir pelajaran. Mari kita mulai. Oke, silakan untuk kalian. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran ya Pak Guru mau lihat kebersihan kelas kita supaya kita nyaman untuk belajar. Ada nggak di sekitar? Coba ada sampah. Ada sampah. Kalau ada sampah di bawah ini kayaknya bawah rampanya jangan. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir teman kalian? Ada yang tidak hadir? Tapi dia keluar. Masih keluar ya? Iya. Karena tadi belum sempat keluar mainnya. Oke, Pak Guru absen saja ya. Yang pertama Ana Mardiana. Iya. Denis Irawan. Masih keluar. Masuk tapi ya. Emma. Fazia Rohatin. Keluar. Kemudian Fedia Aldayani Andika. Ada. Galuh sudah. Terus yang lain ini Zainal Majdi. Masih keluar Zainal. Melisa Zahra Tusifa. Nur Zahra Kurnia. Ailani. Rahma Sofina. Mari tak hadir Rahma Sofina. Kenapa Rizka Dayani. Kalau Rizka rajin dia Rizka. Jarang dia. Rajin, Pak. Samirin Hasanah. Wada Rahmatullah ini. Wisnu Adiansa. Kemudian Zahra Askia. Ini juga rajin dia. Zahra Askia. Zahra Nadira. Ziad Zaibi. Nah, Ziad Zaibi juga rajin ya. Selalu hadir. Ya cuman pas pembelajaran aja banyak tingkah ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman yang tapi semua hadir ini ya. Ya mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa belajar, bisa menunaikan kewajiban kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kewajiban menuntut ilmu itu sangat penting ya. Kewajiban menuntut ilmu itu malah dianjurkan ya, malah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari buayan ya. Ibu bapak ya, buayan ibu sampai kita meninggal. Ya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Apa materi kita yang sebelum pembelajaran sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pesawat?
kita sudah membahas tentang pesawat Sederhana. ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru ya. Kita akan membahas materi baru yaitu struktur jaringan tumbuhan ya. Itu yang akan kita bahas. Baik anak-anak sekalian, begini. Kita setiap hari makanan pokok kita apa? Nasi ya. Makanan pokok kita nasi. Kemudian setiap hari kita selalu bernapas atau tidak? Bernapas. Apa yang kita butuhkan ketika bernapas? Oksigen ya. Oke, sekarang perhatikan Pak Guru supaya kalian bisa bisa paham ya. Jadi kalian coba renungkan ya. Jadi setiap hari kita selalu makan. Yang kita makan makanan pokok kita adalah nasi. Kemudian yang kita hirup, yang kita pakai untuk bernapas adalah oksigen. Nah, nasi itu dari mana asalnya? Dari beras ya. Beras, kemudian padi, kemudian tanaman padi. Dia disemai dulu kan? Bibitnya itu disemai. Kemudian setelah itu orang bukan, sebelum itu kan dia harus dulu mengolah sawahnya dulu, ya dibajak sawahnya dulu, kemudian kemudian ditanam. Ya, setelah ditanam, apa yang terjadi? Dia akan tumbuh. Kemudian setelah tumbuh berbuah kan? Itu pun ditunggu dulu ya sampai dia menguning. Setelah itu baru kemudian dipanen. Setelah dipanen diapain lagi? Dijemur lagi. Kemudian setelah dijemur lagi diapain lagi? Digiling ya. Kalau di sini digolong ya bahasa sini. Digiling ya supaya bisa menghasilkan padi beras ya. Padi menjadi beras. Kalau kalian pernah nggak kalian bersyukur? Ya, pernah nggak kalian renungkan hal tersebut? Nggak pernah. Jadi perlu kita renungkan hal-hal seperti itu supaya kita lebih bersyukur. Ya, kita berterima kasih. Berterima kasih pada siapa? Berterima kasih yang pertama kepada Allah yang telah menciptakan padi, ya, yang telah menciptakan padi. Kemudian kita bersyukur, kita berterima kasih juga pada siapa? Petani yang sudah menanam padi di sawah, ya, sehingga kita bisa merasakan atau bisa makan nasi gitu. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, selain itu juga hamparan sawah yang hijau itu dia apa yang dihasilkan kalau siang hari, ketika dia disinari sama matahari, dia akan melakukan fotosintesis. Ya. Jadi ketika melakukan fotosintesis itu dia menghasilkan apa? Oksigen. Ya, oksigen. Itu yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya. Tidak ada yang bisa menghasilkan oksigen selain tumbuhan. Nah, kemudian oksigen itu kita hirup. Ya. Nah, sehingga ini patut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kita banyak sekali hal-hal atau kenikmatan, ya, kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih hidup, ya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, walaupun dalam keadaan lapar, ya, kita harus tetap siap dalam kondisi apapun, ya, untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan, ya. Belum terlihat. Oke, bisa dilihat? Apa judulnya, Mang? Struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi ada dua yang kita akan bahas, ya, pagi hari ini, ya. Yang pertama adalah akar dan batang. Baik. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita. Bisa dibaca? Bisa dibaca dari belakang? Baik. Dengan melalui pengamatan berbantuan media lab virtual dan studi literatur. Jadi kalian ada yang bawa HP hari ini? Ada. Kalian ada yang bawa? Kan sedikit. Ada bulan lah. Ya, udah kandung kalau enggak bawa. Berapa orang coba katakan yang bawa? Cuma satu. Silakan. Oke, nanti kita akan menggunakan lab virtual. Ya, lab virtual itu kita menggunakan lab yang ada di internet, ya. Itu untuk mencari informasi terkait dengan materi kita. Kemudian studi literatur.
nanti kalian akan membaca ya bukunya maupun bahan ajar yang akan Pak Guru bagikan nanti ya. Kemudian untuk memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD. Oke, yang kedua, ini ya masih yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun akar dengan tepat ya. Jadi kalian harus mampu mendeskripsikan ya, menggambarkan jaringan yang ada pada akar, apa itu ciri-ciri dari jaringan tersebut, itu yang akan kalian deskripsikan. Kemudian yang berikutnya, melalui pengamatan berbantuan media virtual dan studi literatur, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun batang dengan tepat. Jadi akar dan batang. Ya. Kemudian berikutnya melalui diskusi dan studi literatur. Jadi kalian nanti berdiskusi. Ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menjelaskan. Setelah kalian berdiskusi dan membaca, nanti kalian bisa menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan itu adalah hubungan struktur dan fungsi. Ya. Fungsi dari akar dengan benar ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, melalui diskusi dan studi literatur kalian bisa menjelaskan hubungan struktur dan fungsi dari batang ya dengan benar. Kemudian yang terakhir ya, melalui presentasi nanti kalian akan presentasikan RKPD tersebut. Kalian dapat menyajikan karya hasil penelusuran informasi teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan dalam memecahkan masalah. Jadi nanti ada masalah, kemudian itulah yang akan kalian pecahkan dalam diskusi tersebut. Bagaimana caranya? Makanya Pak Guru minta kalian bawa HP supaya bisa browsing internet ya. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman kalian, apa kira-kira masalah yang ada, kemudian bagaimana solusinya ya. Itu yang akan kalian selesaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Pak Guru tanya, masih siap belajar? Oke, bagus ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Di sini ada coba kalian lihat videonya dulu ya. Ya. Apa yang terjadi dengan pohon? Pohonnya apa? Tumbang. Oke, coba kita lihat video yang kedua. Oke, ini video beneran ya. Ini video beneran nih yang Pak Guru ambil di YouTube. Baik, Pak Guru ulang ya yang pertama. Ya. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya. Bisa kalian tangkap dari video ini ya. Yang pertama, video pertama tentang apa? Pohon yang tumbang. Kemudian yang kedua, ya, rumah tiba-tiba ambruk ya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, ini bisa kalian lihat ini? Bisa. Oke, ini ada bangunan tinggi ya. Kemudian ini ada pohon yang kokoh. Kemudian ini ada pohon yang tumbang. Oke. Kalian bisa lihat di depan ya. Dari video dan gambar yang kalian amati, apa kira-kira solusi ya yang bisa kalian berikan ya? Misalnya sekarang ya, ada orang yang mau membangun rumah ya. Oke, aku bertanya dulu sebelum kita ke ini membagi kelompok. Kira-kira apa yang menyebabkan pohon itu tumbang? Kira-kira? Oke, apa? Tidak kuat. Ya, akarnya tidak kuat untuk menopang pohon. Ya, dia tidak kuat. Akarnya rapuh. Mungkin bisa jadi karena sudah terlalu tua. Ya, berarti intinya di apanya? Akar. Ya, itu adalah organ dari tanaman. Itu yang sangat penting. Tanaman tadi apa? Akar. Ya. Kemudian yang kedua, dari video yang kedua. Kira-kira apa permasalahannya? Rumah yang tadi roboh.
Kira-kira apa ini masalahnya? Fondasi, oke bagus ya. Jadi fondasinya yang kurang kuat. Nah sekarang, ya pertanyaan Pak Guru selanjutnya. Kira-kira bisa Pak Guru mau membangun rumahnya lantai 2 ke lantai 3, ya bisa. Ya. Nah, bagaimana harusnya Pak Guru, ya supaya rumahnya itu bisa kokoh, nggak roboh seperti tadi. Dan apa? Kalau orang membangun fondasi ini lihat ini. Ini ada fondasi. Ya. Ini apa namanya nih? Cagar ayam. Bagaimana dengan cagar ayam ini kira-kira? Harus dalam, ya. Sama juga dengan pohon. Ya. Oke, karena sudah nanti masuk ke dulu ya. Nah, jadi permasalahannya adalah ada pohon tumbang, kemudian tadi ada rumah mangrove. Oke, nanti Pak Guru di LKPD ini akan ada permasalahan di sana yang akan kalian selesaikan di sana. Baik, kemudian selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok, silakan membentuk kelompok. Kalian bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, silakan. Langsung. Kalian nanya. Pak Guru sudah bagi kemarin ya. Supaya cepat, ya. Supaya cepat. Oke, silakan kalian bagi diri menjadi 4 kelompok. Ini sudah ada. Silakan berkelompok. Bawa buku paketnya juga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1. Oh iya, enggak apa-apa. Kelompok 2, kelompok 2. Sama Sofina sama kalau kelompok 4 kamu. Enggak apa-apa, di belakang aja, enggak apa-apa. Sana. Ya. Oke, Pak Guru sampai 5. 1. 5. Oke, siapa yang belum punya kelompok? Sudah semua ya? Semua sudah berada dalam kelompoknya masing-masing ya? Oke. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 coba ke kanan. Ini LKPD-nya. Kemudian bahan ajar. Bahan ajarnya Pak Guru 3. Jadi ya sama-sama 3. Ini kalian ini bisa berdua, misalnya nanti sama Pak Ziaratin, kamu ya. Kemudian kelompok 3 nih ya. Ya. Bahan ajarnya Pak Guru kasih 3 ya. Ada temanmu yang memang mana ya, ya. Ini kelompok 2 ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya, silakan kalian baca ya. Kemudian untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Jadi LKPD-nya ini adalah bahan ajar. Ini lihat ini. Ini permasalahan. Oke, silakan sekarang ya. Ya. Apa? Ini untuk dibaca nih. Silakan sekarang kalian baca bahan ajarnya dulu. Kalian baca bahan ajarnya. Kalian bisa bagi tugas ya.
5 menit. Ayo. Ingat nanti kalian akan presentasi ya. Sudah? Belum. Ya, yang itu yang dijawab. Kalau sudah, baik, kamu sudah selesai dibaca ya. Coba kalian amati LKPD-nya. Mulai dari permasalahan yang ada. Di lembar pertama itu ada permasalahan. Pak Ahmad ingin membangun rumah 2 lantai. Ya. Silakan kalian baca di halaman pertama. Barang sudah dibaca masalahnya. Jadi Pak Ahmad ini membangun rumah 2 lantai. Ya, namun beliau masih was-was. Kenapa was-was? Karena beliau melihat ya ada rumah tetangganya itu karena adanya gempa ya, padahal magnitudonya tidak terlalu besar ya, magnitudonya tidak terlalu besar tapi roboh ya, gitu. Karena dia was-was jadinya bingung dia bagaimana membangun rumah supaya kuat ya. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Ahmad? Dia melihat sekelilingnya, dia berpikir ya. Dia melihat pohon itu besar, tumbang-tumbang walaupun ada angin, ada hujan, ada gempa, ada tumbang-tumbang ya. Kemudian dia berpikir ya, ada nggak kira-kira hubungan ya antara pohon dengan rumah ya seperti itu. Nah, jadi yang ini nanti kalian tuangkan di dalam LKPD. Ada permasalahan misalnya ya. Tetapi sebelum itu, sebentar. Mana LKPD-nya ini? Tapi sebelum itu kalian harus isi tabel yang ada ya. Sebelum kalian menyelesaikan permasalahan atau kalian memberikan solusi kepada Pak Ahmad ya, yang ada pada lembaran ketiga ya. Lembaran ketiga itu mengganti informasi kemudian menyajikan solusi dan kesimpulan ya. Kalian kerjakan dulu kalian isi tabel yang sudah ada nih. Tolong perhatikan semua. Halo. Hai. Nah, sebelum kalian memecahkan masalah yang ada, kalian isi dulu tabelnya ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Ada di LKPD. Bagi kalian yang sudah membawa HP, silakan dibuka grup WA-nya, grup WA kelas. Di sana Pak Guru sudah memberikan link, ya. Kelompok 4 ada Mbak HP nggak? Tidak ada, ya. Sudah ada kuota. Baik. Sudah. Sambil Oke. Sudah bisa Zara sudah? Ya, coba lihat. Ya, di sana. Oke. Tulis nama kelompok dan baik. Nanti munculnya yang ini. Muncul yang ini di depan. Nah, kalau kita mau melihat akar, yang ini kita
kita klik. Coba perhatikan di depan. Ya, kita klik. Tetapi di tugas yang pertama itu tentang jaringan tumbuhan ya. Nah, di sebelah kanan ini ada jaringan tumbuhan, ada jaringan dasar, ada jaringan pengangkut ya. Ada parenkin, kolenkin, dan filarenkin. Coba Pak Guru klik yang ini dulu. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian penjelasannya seperti ini. Yang jaringan parenkim ini adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup yang berdiri tipis dan berbentuk kubus. Sel parenkim ini berfungsi untuk fotosintesis dan menyimpan makanan. Ya, seperti itu. Bisa dilihat dari belakang, tidak terlalu kelihatan. Ada yang sudah bisa membuka? Ini klik. Ya. Beralih nah ini kan jaringan ini. Untuk menjawab apa? Diri ke saja. Ya, makanya yang diri ke saja kan ciri-cirinya. Kemudian fungsinya kan ada di sini. Ya, gitu dah. Kemudian ya, epidermis. Fungsinya adalah sebagai ya, tulis. Oke, silakan kalau kalian yang tidak punya HP ya bisa lihat di bahan ajar. Bukan HP pun. Ada anunya enggak? Ada kuotanya enggak? Silakan dilanjutkan. Bagi kita silakan ya. Ada yang ini kembali. Ayo jawab yang ini. Dari Islam, dari Islam ada. Bisa ada di sini. Yang tidak ada di sana bisa. Ayo cari di sini. Ada yang punya ciri-ciri dan diri kita saja. Oke, silakan. Di mana aja semuanya sudah ada di sini. Langsung dijawab. Ya. Silakan ditulis. Soalnya waktunya. Jadi waktu yang Pak Guru kasih ke kalian adalah 15 menit ya untuk menyelesaikan itu. Bagi tugas. Berapa itu? Ini parenkin. Bisa kalian buka di sini juga di buku paketnya ya. Ada sih. Ya.
aja dulu. Oke, kemudian yang sekarang epidermis. Ada di belakang ini. Ya, ada kan di sana ini. Ada epidermis. Ada ya. Oh, kalau tidak ada cari di mana aja. Ciri-cirinya. Ini tempat tidur. Darah. 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 Apa? Darah itu bicara bicara aja. Ya. Ini barang ini. Bukan ini untuk uang. Ya. Kenapa? Ya bisa. Jaringan supaya berbeda dari pengajar yang biasanya. Nah, sekarang lanjutkan ke yang kedua video. Kamu bisa sambil kamu cari apa jawaban-jawaban yang ada. Kamu baca terus cari jawaban yang ada kan. Saat baca yang kerja, semua harus kerja. Nomor 2 ada? Sudah nomor 2? Iya, mati. Nomor 8 sudah? Ini kan fungsi. Ayo Denny, sikap kerja. Sudah.
Cik. Sebagai penguat. Kalau silang apa ya, menyalurkan air dan unsur hara di sini. Mengangkut air dan unsur hara. Kalau silang untuk mengangkut air dan garam-garam mineral. Ciri-cirinya ada di sana. Coba juga di sana. Makanya itu ada di sana. Oke, terus apa yang tidak ada tadi? Silang. Waktunya 9 menit lagi ya. 9 menit lagi untuk menyelesaikan NKBD. Kemudian kalian lanjutkan untuk presentasi. Ya,
yang bisa pakai ciri-ciri. Caramu itu nah. Ayo waktunya tinggal sedikit nih. Udah makan nih. Ya. Ya. Nanti bisa buka bukunya ya. Buku pakainya ya atas ada di sini juga jawabannya. Fungsi brain. Oke. Kemudian bapaknya dan ya.
kelompok 4 sudah selesai? Oh ya. Coba dilanjutkan ke permasalahan yang ada. Lanjutkan ke permasalahan yang ada apa? Ya. Di menggali informasi itu, ya. Nanti bisa dilihat kemudian nah kalian yang tapi ini apa yang menjadi solusinya?
Kalian aja yang presentasi. Ya sudah. Nanti cari dia di apa namanya? Kan bawa ini. Oke, Pak Guru kasih waktu 4 menit lagi. Sudah. Nanti itu. Nanti kita makin. Yang tinggal ini aja tuh. Ayo. Ayo. Apa menjaga? Bukan dari sisi tanda tangan. Itu bentuk kerjasama. Ya. Kemudian apa lagi? Ada semuanya di sini. Ya. Yang jembatan dari yang kelompok 1 bagaimana? Sudah. Oh. Masih. Kalian selesaikan yang ini aja dah. Ini dah lanjut. Yang ini lanjut. Yang ini di cancel dulu. Oke. Seperti yang tadi kamu apa namanya? Yang di awal itu. Yang kita diskusikan di awal itu. Nanti selesaikan. Diskusikan dengan kelompok dan lakukan dari apa tadi masalahnya? Masalahnya Pak ini ya, sama dia kan was-was. Iya, tapi dia was-was. Karena melihat karenanya dengan itu masalahnya kan. Nah sekarang solusinya apa? Ayo ditulis saja. Tulis masalahnya.
kemudian siapa yang sudah selesai? Data menghasilkan dan menjadikan ya. Karena perkembangan apa lagi? Ini kan ada di alat kamu ulang lagi sudah. Baik, sekarang ya, silakan karena waktu sudah habis ya. Karena waktu sudah habis, pekerjaan ini dihentikan dulu. Kalau hentikan dulu. Nah, karena waktu sebentar lagi habis. Sekarang aku minta kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan presentasi. Oke, silakan. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Diwakili oleh siapa? Darwinda sama Wardah. Ayo maju silakan. Nah, sekarang kalian yang yang jadi pengamat silakan memperhatikan penampilan ya atau penyampaian dari kelompok 4. Sekarang perhatikan ini dulu. Siapa yang MC? Kami dari kelompok 4. Presentasikan hasil kerja diskusi kami yang akan dibawakan oleh Wardah pada ini pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Wardah. Tolong perhatikan namanya yang sedang presentasi. Sana suaranya mana? Jangan didengar. Tolong perhatikan namanya yang di depan. Saya dari saya penderita. Dengarkan namanya.
Bisa diganti yang kita. Ya, jaringan saya. Fungsinya seperti pipa panjang yang mempunyai fungsinya adalah membuat air dan garam mineral. Saya penderita. Jaringan berloyak kiri. Saya penderita. Bergandengan Anak bisa dibenarnya, nak? sebagai pengangkut hasil fotosintesis dan fungsi akar 1 menguatkan batang, 2 menyerap air, 3 membantu pernapasan dan area produksi. Ziap Debi, dengarkan namanya Ziap Debi. Fungsi batang adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, 2 saluran, 3 sebagai tanah perkembangan lewat jalan vegetasi. Saya penderita. Diskusikan kelompok dan melakukan penjagaan lewat internet untuk mencari alternatif solusi yang cocok untuk membantu bangunan. 1. Supaya rumah yang akan dibangun tidak gampang roboh, maka cakar airnya harus dalam. 2. Fondasi harus kuat. Tuliskan apa solusi yang cocok untuk Pak Ahmad supaya rumah yang ada dibangun menjadi kuat dan kokoh. Juga terstruktur dari organ tubuh yang mana yang menginspirasi Pak Ahmad dalam membangun rumah. 1. Membuat cakar ayam yang dalam, 2. Membuat fondasi yang kuat, 3. Terinspirasi dari akar pohon yang kuat. Berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pak Ahmad terinspirasi dari akar pohon sehingga harus membuat cakar ayam yang dalam dan fondasi yang kuat. Sekian dari kelompok 4. Lebihnya mohon maaf. Hah? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada yang menanggapi. Oke, silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Tidak ada yang mau maju lagi? Itu Kalau tidak ada, ya, sekarang tolong perhatikan ke depan. Kita langsung Rizka sudah? Mau maju? Silakan Rizka. Kalau cukup yang ini aja. Cukup yang ini. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan ya, hasil diskusinya. Silakan maju. Siapa temannya 1? Ayo sudah dapat teman. Ayo, waktu mau di sini. Ayo, berdiri. Mari dengarkan kelompok 1 ya, yang diwakili oleh Rizka. Waalaikumsalam lanjut ya, lanjut. Diskusikan. Menggali informasi. Ayo, Pak. Nah, yang ini soalnya. dalam pencarian lewat internet untuk mencari alternatif solusi yang cocok untuk membantu Pak Ahmad. Solusi untuk Pak Ahmad yang membantu adalah dengan cara pendalaman cakar ayam. Tolong perhatikan ya, temannya.
kokohkan yang sampai kuat. Terus Tuliskan apa solusi yang cocok untuk Pak Ahmad supaya rumah yang akan dibangun menjadi kuat dan kokoh, serta tuliskan juga struktur dari organ tumbuhan yang mana yang menginspirasi Pak Ahmad dalam membangun rumah. oke, tolong dengarkan namanya di depan. Dalamkan Cakaraya mendirikan fondasi yang kokoh. Tuliskan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun yang sekian dari kelompok 1. Tidak ada tanggapan ya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tanggapan, karena waktunya tinggal sebentar, Pak Guru akan melakukan penguatan. Ya. Tolong perhatikan ke depan sekarang. Semua menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan. Oke, jadi di sini kita sudah belajar tadi tentang jaringan yang ada pada tumbuhan ya. Mulai dari jaringan yang dasar, kemudian jaringan-jaringan yang lain. Oke, pada akar di sini terdapat di sini memang tidak disebutkan ya jaringan dasar yang ada pada akar. Oke, sekarang perhatikan ke depan sekali lagi. Oke, jaringan akar itu ya, ada jaringan epidermis ya. Epidermis, kemudian ada jaringan korteks dan ada silinder pusat atau stem ya. Kemudian fungsi dari akarnya adalah ini, fungsi akarnya. Yang pertama adalah untuk menyerap air dan unsur hara yang ada pada tanah ya. Jadi dia diserap ya. Kemudian apa yang mengalirkannya ke seluruh tumbuhan, yang mengalirkannya ke daun, ke batang itu adalah silem. Ingat, silem ini berfungsi sebagai pipanya ya. Sebagai pipanya untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar, dari tanah menuju ke daun ya. Kemudian fungsi yang lain dari akar adalah penguat berdirinya tumbuhan. Supaya dia tidak roboh, maka harus ada akar ya, yang membuat dia berdiri kokoh. Kemudian selanjutnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Ketela ya. Kemudian apa lagi? Ubi ini ya. Kemudian ada wortel. Wortel itu yang kalian lihat yang kita pakai jadi sayur itu adalah sebenarnya akarnya ya, yang sudah dimodifikasi menjadi buah gitu ya. Jadi itu adalah akar sebenarnya ya. Nah, kemudian selanjutnya batang. Secara umum jaringannya adalah dari epidermis, korteks dan stil atau silinder pusat juga. Nah, kemudian fungsi dari batang itu pertama adalah penyangga batang dan daun. Kemudian sebagai penyalur. Penyalur apa? Penyalur unsur hara ya. Kalau dari akar ke daunnya itu adalah sebagai penyalur air dan unsur hara. Kemudian sebagai penyalur ini juga hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Tebu. Tebu itu dia menyimpan cadangan makanan di batangnya ya. Sehingga tebu itu batangnya manis. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya apa? Tebu juga ketika dia dipotong kemudian ditanam, dia bisa tumbuh ya. Ini fungsi dari batang. Kemudian selanjutnya kita refleksi sedikit ya. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Mengenal, Apa yang kalian ketahui? memahami, Bisa mengetahui jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan bisa ditahu? bisa, Oke. Kemudian organ-organ tumbuhan bisa tahu? bisa, Oke, kalian bisa memberikan solusi juga untuk Pak Ahmad yang membangun rumah? bisa. Oke. Seperti itu ya. Kemudian kita simpulkan dulu ya. Untuk evaluasi ya, kita evaluasi sedikit. Jadi untuk evaluasi supaya Pak Guru bisa tahu ketercapaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nanti Pak Guru akan kirimkan link ya, link Google Form ya. Nanti kalian bisa jawab di rumah, akan Pak Guru kirimkan linknya lewat WA grup kelas kalian. Ya.
Kalau yang tidak punya HP, nanti bisa Pak printkan caranya, ya, untuk dijawab. Tidak pedami itu Pak. Oke, kita simpulkan bersama, ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada siang pagi menjelang siang ini sudah selesai, ya. Kesimpulannya adalah begini. Jadi jaringan itu banyak, ya. Jaringan pada tumbuhan itu banyak, ya. Di sini jaringan yang ada pada akar yang sudah kita diskusikan tadi ada dari dermis, cortex dan stem, ya. Walaupun ada bagian-bagiannya lagi, ya. Bagian-bagian lagi dari tolong perhatikan dulu, ya. Tolong perhatikan ke depan dulu. Kemudian begitu juga pada batang, ya. Nah, fungsi akar sudah disebutkan tadi, ya. Fungsi akar seperti itu. Kemudian fungsi batang, nah, juga sudah disebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya solusi yang bisa diberikan pada Pak Ahmad apa? Apa yang bisa kita berikan solusi untuk Ahmad yang mau membangun rumah? Ya, membuat akar ayam yang dalam, ya. Kemudian membuat fondasi yang dalam. Hal ini semuanya terinspirasi dari akar tumbuhan, ya. Dia karena dia melihat ada tumbuhan yang besar, kokoh, tidak tumbang-tumbang, walaupun ada hujan, ada angin, ya. Tetapi dia berpikir Pak Ahmad, oh ternyata karena akarnya yang kuat, ya, sehingga pohon tersebut bisa tidak tumbang, ya. Itu menginspirasi Pak Ahmad untuk membangun rumah. Baik anak-anak sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, ya. Kita ada yang mau ditanyakan sebelum kita ini? Tidak ada? Jelas semua? Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini supaya lebih berkah, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikumpulkan.